Baik Bapak dan Ibu, lanjut ya kita sekarang ke jenis bahan ajar. Nah, bahan-bahan ajar itu menurut jenisnya itu ada tiga Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menurut sifatnya. Kemudian yang kedua adalah menurut bentuknya. Nah, ini kita sudah mulai masuk nih ke bayangan bahan ajar yang sebenarnya seperti apa nih pada basicnya. Kemudian yang ketiga adalah bahan ajar menurut cara kerjanya. Kita akan bahas satu persatu. Jika bahan ajar itu dilihat dari sifatnya, itu ada beberapa hal, yaitu berbentuk atau berbasis cetak. Jadi sebenarnya bukan berbentuk saja sih, tapi berbasis basicnya itu dicetak. Pasti dibuat. Bentuknya ada handout gitu. Nah, kemudian yang kedua itu berbasis teknologi. Nah, ini ada juga yang pakai cetak, berbeda lagi dengan pakai teknologi. Tentunya cara megangnya juga beda. Kalau cetak bisa dipegang. Kalau teknologi mungkin kita pegang handphone, laptop, atau kita melihat link dari papan tulis itu seperti itu juga bisa. Lalu yang ketiga, digunakan untuk praktek atau proyek. Itu juga sifatnya sudah berbeda lagi. Karena untuk suatu hal yang bukan bersifat pengetahuan atau teori, ini bersifat praktek. Bisa juga ini sifatnya. Yang keempat, contoh keempat sifatnya digunakan untuk keperluan interaksi dengan manusia. Jadi bersifat untuk diskusi dengan bisa digunakan oleh orang lain berdua atau bahkan dalam satu kelompok. Nah, ini menurut sifatnya. Yang kedua, itu menurut bentuknya Bapak dan Ibu. Kalau menurut bentuknya, bentuk itu bentuk yang terlihat yang kita pegang. Nah, itu satu bahan ajar cetak. Nah, kalau bahan ajar cetak bentuknya seperti buku, kemudian juga handout, ya kertas seperti itu, bahkan juga dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk atau dicetak menjadi sebuah modul atau bahan ajar. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, bahan ajar itu bahan ajar bersifat dengar, bahan ajar dengar atau audio. Itu yang biasa kita dengarkan saja materinya, kita gunakan headset atau digunakan dengan telinga seperti biasa atau telinga telanjang saja. Lalu yang ketiga, bahan ajar berupa pandang dengar atau audio visual. Ini biasa banget ya Bapak dan Ibu kita gunakan video, bentuknya video ya. Kemudian ada suaranya, ada gambarnya. Yang keempat, menurut bentuknya bahan ajar yang bersifat interaktif. Nah, ini bahan ajarnya bisa digunakan oleh dua orang, baik guru maupun siswanya atau siswa dengan siswa. Bisa berinteraksi antar keduanya atau bahkan kelompok. Yang ketiga, jenis bahan ajar menurut cara kerjanya. Menurut cara kerjanya, bahan ajar itu adalah ada 5 nih, sebagian mungkin masih ada yang lain, Bapak Ibu boleh tambahkan. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Artinya bahan ajar itu tidak perlu ditampilin Bapak dan Ibu, dia bisa langsung dibagikan, kemudian bisa langsung dibahas, bisa berupa per lembar, berupa buku, berupa handout. Nah, itu namanya tidak diproyeksikan. Tidak perlu menggunakan alat bantu untuk memperbesar. Nah, yang kedua kebalikannya, bahan ajar yang diproyeksikan. Bahan ajarnya ini bisa digunakan jika harus menggunakan proyektor atau LCD. Nah, itu setelah terlihat baru kita bisa pakai itu bahan ajarnya. Tentu sudah terbayang ya Bapak dan Ibu menggunakan apa? Bisa menggunakan PowerPoint atau menggunakan Class Point, apa saja yang semua kita bisa tayangkan. Kemudian yang ketiga, bahan ajarnya itu cara kerjanya adalah audio. Bahan ajar ini perlu digunakan dengan cara mendengarkan suaranya saja. Hampir sama ya dengan bentuknya. Kalau yang bentuk tadi memang bahan ajar dengar, ada alatnya berbentuk bahan ajar yang untuk didengar seperti kalau zaman dulu tuh kayak mungkin CD gitu ya, yang hanya didengar saja. Nah, ini bahan ajarnya audio. Yang keempat, bahan ajarnya video. Nah, ini audio tentunya yang lebih kompleks lagi adalah video. Ada gambar dan ada suaranya. Yang kelima, itu bahan ajar komputer atau digital. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada tahap bahwa dari dulu menggunakan bahan ajar cetak, 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 buku, buku, buku. Kita tidak meninggalkan buku, tetapi kita juga mulai beralih tanpa kita sadari zaman atau era sudah berubah. Maka digitalisasi tidak bisa kita hindarkan, termasuk dalam membuat atau menyiapkan bahan ajar. Tetapi sekali lagi kita melihat kondisi karakteristik
murid dan sekolah kita. Seperti apa kita mengakalinya, itulah kelebihan seorang guru untuk bisa berinovasi dan berkreasi. Bapak dan Ibu, saya akan fokus sebentar ke bahan ajar cetak. Nah, tadi yang saya sebut berkali-kali itu ada buku teksnya. Buku teks ini tentunya berisi uraian sampai dia detil, bisa lengkap 1 tahun, 1 semester, atau buku yang hanya digunakan 1 topik juga ada. Tergantung bagaimana buku itu dibuat untuk digunakan kapan dan berapa lama. Lalu ada berupa modul. Kalau modul ini sifatnya lebih ke materinya lebih khusus, jadi lebih tipis, mungkin lebih fokus ke 1 topik saja, IPA saja, atau ke PKN jurusan apa, bab apa gitu. Jadi lebih fokus ke spesifik topik ya. Kemudian handout. Nah, kalau handout itu bahan ajar yang menyajikannya dengan ringkas, lebih ringkas dari modul mungkin ya. Nah, handout ini juga berupa potongan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Jadi isinya itu gabungan-gabungan mungkin seperti yang saya buat ini juga bisa disebut handout jika kita print out, kemudian kita baca, kita pelajari menjadi bahan ajar yang berupa handout. Yang keempat itu lembar kerja siswa. Bahan ajar yang berisi rangkaian latihan dan penugasan untuk merangsang keterampilan berpikir peserta didik kita. LKS bukanlah kumpulan soal untuk mengukur tingkat pengetahuan tertentu. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus sadari bahwa sebutan LKS itu bukan sebuah atau sekumpulan buku yang berisi soal-soal yang banyak, kemudian kita bagikan kepada anak-anak yang setiap hari kita buka. Karena apa, Bapak dan Ibu? Lembar kerja itu sebenarnya dari definisi yang sebenarnya itu hanya selembar kerja atau lembar kerjaan siswa. Jadi bisa berupa 1 lembar, maksimalnya 2 lembar. Itu sudah cukup pada saat kita mau melakukan assessment untuk mengetahui pemahaman siswa kita. Jadi sekali lagi bukan buku yang harus dikumpulkan banyak, kemudian kita koreksi sedemikian tebalnya. Itu kita kembali lagi ke zaman yang dulu. Kita boleh Bapak dan Ibu maju sedikit karena kita berada di era digital. Seperti yang saat ini saya sedang ngomong ini dengan era digital ya, guru era digital. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, kita mulai masuk nih ke pengembangan bahan ajar seperti apa nih yang cocok untuk kurikulum Merdeka. Sebenarnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan. Cuman kita perlu runut nanti dengan, apa sih prasyaratnya, apa sih karakternya, apa sih unsur-unsurnya. Jadi kita membuatnya juga dengan memperhatikan bagian-bagian yang terpenting dari sebuah bahan ajar. Apa sih yang dimaksud pengembangan bahan ajar pada kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya ini adalah proses Bapak dan Ibu, proses kita menciptakan materi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Nah, apa saja prinsip kurikulum Merdeka? Bapak dan Ibu bisa cari tahu lagi ya, ada semua di platform belajar, yaitu platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk mengingat kembali apa itu kurikulum Merdeka, ya kita bisa ringkas menjadi suatu kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan muridnya atau siswanya untuk berproses dalam pembelajaran tersebut. Jadi tidak ada yang namanya kita menilai di ujungnya saja, justru kita menilai dari prosesnya dia berjalan. Makanya bahan ajarnya pun perlu menyesuaikan bagaimana anak-anak diakses dari awal, dari tengah, kemudian sampai akhir. Ada formatif dan sumatif, ada asesmen awal. Itu yang harus selalu kita jadikan pegangan dalam kurikulum Merdeka, termasuk bahan ajar di dalamnya. Karena tadi syaratnya juga tentunya ada yang namanya evaluasi atau assessment.